Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Hari itu, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua santri yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun mengikuti rutinitas yang padat, dari belajar kitab kuning, menghafal Al-Quran, hingga berlarian mencari tempat wudhu yang selalu penuh sesak saat waktu sholat tiba, akhirnya kami semua diizinkan untuk kembali ke rumah. Para santri pun tampak bersemangat, meskipun wajah mereka juga menyiratkan sedikit perasaan galau, terutama bagi mereka yang baru lulus dan belum tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Di tengah kebingungannya, ada satu santri yang lebih tampak bingung dari yang lain. Namanya Udin. Sejak pertama kali masuk pondok, dia sudah dikenal dengan sifatnya yang sedikit kikuk dan penuh kebingungannya. Udin, meskipun selalu berusaha keras dalam belajar, ternyata lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat non-akademik, seperti bermain bola di halaman pesantren atau mencari kesempatan untuk duduk di dekat perempuan cantik di acara tahfidz. Setelah ujian kelulusan selesai, Udin seperti kebingungan hendak melangkah kemana. Dia pun memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta sejenak untuk mencari inspirasi setelah lulus. Namun, perjalanan yang seharusnya tenang dan damai, ternyata menjadi penuh petualangan yang tidak terduga. Setibanya di Yogyakarta, Udin langsung menyambut udara kota yang berbeda dengan pesantren. Tidak ada lagi suara azan yang menggema dari musola, tidak ada lagi aroma teh manis yang tercium dari dapur, dan yang pasti, tidak ada lagi pengawasan ketat dari para ustadz yang selalu mengingatkan untuk tidak ngobrol terlalu lama. Udin berjalan-jalan di sekitar Malioboro, salah satu tempat favorit para turis dan mahasiswa. Setiap langkahnya membawa harapan baru, namun di balik wajah cerianya, dia tampak bingung. Kemana ya aku harus pergi? Tiba-tiba saja, Yogyakarta ini terasa seperti dunia yang sangat besar, gumamnya dalam hati. Udin berhenti sejenak di depan toko oleh-oleh yang penuh dengan batik dan pernak-pernik khas Yogyakarta. Di sana, ia bertemu dengan seorang penjual wanita yang terlihat sangat cantik dan ramah. Mau beli oleh-oleh? Tanya wanita itu dengan senyum manis yang langsung membuat Udin terdiam. Ya, oleh-oleh, jawab Udin terbata-bata, keringat dingin mulai bercucuran. Sungguh, dia tidak pernah merasa sebegini kikuk dalam hidupnya. Setelah beberapa saat tertunduk, akhirnya Udin memilih beberapa gantungan kunci berbentuk candi Prambanan untuk dibawa pulang. Namun, tak lama setelah itu, suasana semakin canggung. Wanita penjual oleh-oleh itu tampaknya mulai merasa aneh dengan sikap Udin yang sangat gugup. Udin merasakan ada yang berbeda. Dalam sekejap, Udin sadar bahwa dia telah jatuh hati pada wanita itu, hanya dengan beberapa percakapan yang singkat. "Nama kamu siapa, Kak?" tanya Udin, berusaha untuk terdengar santai meskipun dalam hatinya, dunia terasa berputar lebih cepat. "Oh, saya Mira," jawab wanita itu sambil melanjutkan pekerjaan membungkus oleh-oleh. Namun senyumannya yang tetap terjaga membuat jantung Udin berdegup kencang. Mira, itu nama yang sangat indah," jawab Udin dengan suara yang sedikit gemetar. "Jadi, apakah kamu sudah punya pacar?" Wanita itu menatap Udin dengan sedikit terkejut. "Hah? Langsung tanya pacar? Baru kenal loh," kata Mira sambil tertawa kecil, membuat Udin semakin kesal pada dirinya sendiri. Saya kan cuma tanya, bukan, ya? Maksud saya, Udin pun terkikik sendiri, merasa konyol. Mira tersenyum dan memberikan Udin beberapa tips tempat wisata lain di Yogyakarta. Namun, bagi Udin, itu sudah cukup untuk membuat hari-harinya terasa lebih indah. "Aku jatuh cinta, guys," teriak Udin dalam hati, meskipun perasaannya baru sebatas cinta pertama pada seseorang yang baru dikenalnya 10 menit yang lalu. Setelah membeli oleh-oleh dan berterima kasih kepada Mira, Udin melangkah pergi dengan perasaan campur aduk. Di tengah perjalanan,
Dia merasa seperti ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya, sesuatu yang lebih dari sekedar berangkat dari pesantren dan berkelana di Yogyakarta. Udin mulai merencanakan petualangan baru. Bukan hanya untuk mencari pengalaman baru, tetapi juga untuk mencari tahu lebih dalam tentang perasaan yang baru saja datang, cinta pertama setelah lulus pondok pesantren. Setelah berpisah dengan Mira, Udin berjalan menuju salah satu warung kopi terkenal di Yogyakarta yang sering disinggahi oleh para mahasiswa dan wisatawan. Dia duduk di pojokan warung sambil memandangi secangkir kopi hitam yang dihidangkan oleh pelayan. Seketika itu, pikirannya kembali teringat pada Mira, penjual oleh-oleh yang membuat jantungnya berdegup kencang dengan senyum manis dan sikap ramahnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa menemui Mira lagi, gumamnya dalam hati. Sambil menyeruput kopi, Udin berusaha mengendalikan perasaannya. Tidak mungkinlah aku langsung mendekati dia lagi, kan? Baru pertama kali ketemu, dan langsung tanya soal pacar pula, pikir Udin, merasa malu sekaligus geli pada dirinya sendiri. Namun, semakin dia memikirkan Mira, semakin kuat dorongan untuk bertemu lagi. Tak lama kemudian, Udin memutuskan untuk mengunjungi beberapa tempat wisata di sekitar Yogyakarta. Dalam perjalanan, ia berkeliling melihat-lihat candi-candi yang terkenal, mulai dari Prambanan hingga Borobudur, tetapi di benaknya hanya ada satu hal, Mira. Kenapa aku jadi mikirin dia terus? Ya, pikirnya, bingung dengan perasaannya sendiri. Ia merasa seperti orang yang jatuh cinta, meskipun belum ada bukti konkret bahwa Mira juga memiliki perasaan yang sama. Beberapa hari berlalu, dan Udin terus berpindah-pindah tempat. Ia tidak bisa menghilangkan rasa ingin tahu tentang Mira. Namun, pada saat yang sama, ia merasa konyol jika terus-menerus mencari cara untuk bertemu dengannya lagi. Tapi di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tak disangka, suatu hari, saat sedang berada di alun-alun kidul, Udin tak sengaja bertemu dengan Mira lagi. Mira, teriak Udin, tanpa sengaja, saat melihat Mira sedang berjalan bersama teman-temannya. Nggak sengaja ketemu kamu di sini, kata Udin, dengan wajah memerah, jelas terlihat canggung dan gugup. Mira menoleh dan tertawa melihat Udin yang jelas-jelas tampak bingung. Kok bisa di sini juga, Udin? Lagi jalan-jalan, ya? Tanya Mira dengan senyum lebar, yang semakin membuat Udin merasa grogi. Iya, aku juga lagi jalan-jalan, jawab Udin, mencoba terdengar santai, meskipun dalam hati ia merasa cemas. Mau ikut ke sini aja? Kami lagi mau nyari makan di angkringan, ajak Mira, yang ternyata sedang bersama teman-temannya. Udin pun merasa seperti mendapat kesempatan emas. Tentu, aku ikut, jawabnya dengan cepat, meskipun sebenarnya ia merasa agak gugup, karena ini pertama kalinya ia ikut makan bersama orang-orang yang baru dikenalnya. Udin pun bergabung dengan Mira dan teman-temannya, dan tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Di satu sisi, ia sangat senang bisa dekat dengan Mira, namun di sisi lain, ia merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan, kesulitan beradaptasi. Di tengah obrolan, Udin terdiam sejenak dan merasa kagum dengan kepercayaan diri Mira yang begitu santai dan penuh canda tawa. Sementara itu, Udin hanya bisa ikut tertawa tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang dibicarakan. Aduh, aku ini kok bisa dibilang kurang paham banget ya? Tadi kayaknya aku cuma ikut ketawa aja deh, pikir Udin. Tiba-tiba, Mira berbicara dengan serius. Udin, kamu kan baru lulus pesantren, ya? Gimana rasanya bisa bebas sekarang? Udin sedikit terkejut, karena dia tidak mengira Mira akan bertanya hal itu. Ya, bebas sih, tapi agak bingung juga sih, Mira. Aku tuh nggak tahu harus gimana setelah ini. Semua orang pada punya rencana, sementara aku cuma ikut jalan aja, jawab Udin, sedikit terbuka mengenai kebingungannya.
Mira tersenyum dan berkata, "Aku ngerti kok, Udin. Tapi percayalah, setiap orang pasti punya jalan masing-masing. Terkadang, kebingungan itu bagian dari proses. Jangan terlalu dipikirin." Udin mendengarkan dengan serius. Kata-kata Mira memberi sedikit pencerahan. Namun, yang lebih membuatnya terpesona adalah cara Mira menyampaikan kata-katanya. Ada ketenangan dalam dirinya yang Udin rasakan sangat menenangkan. Makan malam itu berlanjut dengan obrolan ringan dan penuh tawa. Udin merasa lebih rileks, dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa mungkin saja ada peluang untuk mengenal Mira lebih dalam. Tapi, apakah Mira juga merasakan hal yang sama? Atau ini hanya sekedar kebetulan saja? Sebelum berpisah, Mira memberi Udin sebuah senyuman khasnya. "Semoga kita bisa ketemu lagi, ya, Udin. Jangan lupa untuk menikmati hidup setelah pesantren, oke?" Udin hanya bisa mengangguk dengan penuh harapan. "Iya, Mira." "Terima kasih," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar, tetapi kali ini, Udin merasa jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya. Setelah pertemuan itu, hari-hari Udin menjadi lebih berwarna. Ia merasa semakin yakin untuk mencari tahu lebih banyak tentang dirinya, dan tentu saja, tentang perasaan yang mulai tumbuh untuk Mira. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di benaknya. Apakah Mira benar-benar tertarik padanya, ataukah dia hanya sekedar ramah kepada semua orang? Perjalanan Udin di Yogyakarta masih panjang. Tentu saja, cinta pertama itu tidak datang begitu saja. Udin harus berani menghadapinya dan mengatasi ketakutannya. Hari-hari di Yogyakarta terus berlalu, dan Udin masih belum bisa menepis bayang-bayang Mira. Meski awalnya dia merasa canggung dan kikuk, perlahan ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perasaan kagum biasa. Sejak pertemuan di angkringan itu, Udin merasa lebih percaya diri dan bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang dirinya sendiri dan perasaannya terhadap Mira. Suatu hari, Udin kembali ke Malioboro, tempat pertama kali dia bertemu dengan Mira. Ia berharap bisa beruntung bertemu lagi dengan wanita itu. Tidak ada alasan pasti mengapa dia harus bertemu dengan Mira, selain rasa penasaran yang semakin menggebu. "Kalau aku tidak mencoba, bagaimana bisa tahu?" gumamnya, seakan memberi semangat pada dirinya sendiri. Namun, takdir seolah ingin menguji Udin. Ia malah bertemu dengan seseorang yang tidak ia kenal, yang langsung menghampirinya dengan ekspresi terkejut. Udin, kenapa bisa ada di sini? Aku juga di sini, loh." Ternyata, orang yang menyapa adalah teman lama Udin dari pesantren, Ahmad, yang kebetulan juga sedang berada di Yogyakarta. "Gimana, kamu sudah lihat-lihat kota ini? Enak banget kan?" Udin terkejut. "Ahmad, wah, ternyata kamu juga di sini, ya?" "Ya, aku sih baru jalan-jalan sedikit. Tapi kok bisa tiba-tiba ketemu di sini?" Ahmad tertawa. Ya namanya juga Yogyakarta, pasti ada saja kejutan. "Kalau kamu sih, jangan cuma jalan-jalan doang, mending minta tolong sama teman-teman buat cari tahu lebih banyak. Kamu kan nggak pernah tahu kalau ada kesempatan yang nggak terduga." Udin hanya bisa tersenyum canggung, meskipun pikirannya sedang melayang ke Mira. "Tapi kalau aku benar-benar ingin menemui Mira, bagaimana caranya?" pikirnya. Akhirnya, setelah beberapa saat berbicara dengan Ahmad, Udin pun mendapat ide. "Ahmad, kamu kan suka banget main ke tempat-tempat seru di kota ini, ya? Aku butuh bantuan nih. Bisa nggak kamu bantu aku buat ketemu Mira lagi? Aku udah nggak sabar banget." Ahmad menatap Udin dengan ekspresi aneh. "Mira? Siapa itu? Jangan bilang kamu udah jatuh cinta sama dia?" Ahmad mulai tertawa geli, membuat Udin semakin kesal. "Iya, mungkin sedikit, gitu.
Tapi aku nggak tahu mesti gimana, jawab Udin, semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Ahmad, yang tak pernah kehilangan akal, kemudian berkata, "Oke, kalau gitu aku punya ide. Gimana kalau kita datang ke acara yang diadakan oleh teman-teman kampus? Bisa aja kita ketemu di sana." Udin mengangguk setuju, meskipun hatinya berdebar-debar. Apa yang akan terjadi jika Mira benar-benar ada di acara itu? Dan bagaimana jika Mira tidak tertarik padanya? Semua kemungkinan itu bermain dalam pikirannya. Pada malam yang ditentukan, Udin dan Ahmad tiba di sebuah acara di salah satu kafe terkenal di Yogyakarta. Banyak mahasiswa dan wisatawan yang hadir, dan suasana ramai dengan tawa dan musik. Udin merasa sedikit gugup, tapi dengan semangat yang baru, ia mulai mencari Mira di kerumunan orang. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seseorang yang sedang berbicara dengan teman-temannya. Itu adalah Mira. Dia sedang tertawa lepas, dan seketika itu juga, jantung Udin berdegup lebih kencang. "Ahmad, itu Mira," bisik Udin dengan penuh semangat. Ahmad tersenyum, "Nah, kan, kamu sudah bertemu lagi. Coba deh, langsung aja ngomong." Udin merasa kikuk, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Aku harus coba. Ini kesempatan aku," pikirnya, sambil perlahan-lahan melangkah mendekat. Begitu Udin tiba di dekat Mira, ia merasa gugup. Mira menoleh dan menyapanya dengan senyuman hangat. Udin, kamu di sini juga?" tanya Mira. "Iya, aku datang bareng teman." "Senang bisa ketemu lagi, Mira," jawab Udin, mencoba terdengar santai meskipun hatinya berdegup kencang. Mira memandang Udin dengan penuh perhatian. "Kamu lagi jalan-jalan, ya? Kok bisa tiba-tiba muncul di acara ini?" Udin menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengungkapkan apa yang sudah lama ia pendam. "Sebenarnya, aku udah lama pengen ngomong sama kamu, Mira. Dari pertama kali kita ketemu di toko oleh-oleh itu, aku langsung merasa ada yang berbeda. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa tertarik sama kamu. Aku nggak tahu apakah kamu juga merasa hal yang sama. Tapi aku rasa aku harus bilang ini sekarang." Mira terdiam beberapa detik. Kemudian, dia tersenyum lembut dan menjawab, "Udin, aku senang kamu jujur. Sebenarnya, aku juga merasa ada yang berbeda sejak pertama kali kita ngobrol. Aku senang bisa lebih mengenalmu." Mendengar kata-kata itu, hati Udin melompat kegirangan. Ternyata, perasaan yang ia rasakan selama ini tidak sepenuhnya salah. Mira juga memiliki perasaan yang sama, meskipun mereka baru saja mengenal satu sama lain. Sejak saat itu, hubungan mereka pun mulai berkembang. Dari hanya sekedar teman biasa, mereka mulai lebih sering bertemu dan berbicara tentang banyak hal. Udin merasa sangat beruntung bisa mengenal Mira, apalagi setelah perjalanan yang penuh tawa dan kekonyolan ini. Jadi ini yang namanya cinta pertama, pikir Udin dengan senyum lebar. Namun, tentu saja, perjalanan cinta mereka baru dimulai. Masih banyak cerita lucu, aneh, dan penuh kejutan yang harus mereka hadapi. Apakah kisah cinta mereka akan berlanjut? Atau akankah kehidupan kembali membawa mereka ke petualangan-petualangan yang lebih seru? Hanya waktu yang bisa menjawab. Dan begitu, kisah cinta pertama Udin yang penuh canda tawa dan kekonyolan akhirnya berakhir dengan bahagia. Namun, siapa tahu, mungkin saja ada lebih banyak kisah lucu yang akan datang. Untuk saat ini, Udin hanya bisa menikmati cinta pertama yang datang setelah lulus pondok pesantren di Yogyakarta.